Apa arti sila pertama dalam Pancasila? Tentu saja, secara demokratis, banyak sekali pendapat tentang bagaimana sila pertama dimengerti dan diartikan. Namun, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa cenderung fokus pada sosok Tuhan dan sifat keilahiannya, maka agamalah yang paling dekat dengan diskursus tersebut. Agama di sini bukan dimengerti secara umum, melainkan secara khusus merujuk pada Islam. Setidaknya terdapat dua alasan mengapa Islam cenderung yang menguasai diskursus tentang ini. Pertama, karena sejarah awal penulisan sila pertama bercorak Islam yang dulu berbunyi ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, karena sila pertama mirip atau diartikan selaras dengan kalimat syahadat yang berbunyi tidak ada Tuhan selain Allah, yang dimengerti sebagai pendasaran monoteisme bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Tuhan atau Allah itu sendiri. Dari sini, apa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin Indonesia yang mengaku sebagai negara berlandaskan hukum dan demokrasi hanya mengamini keyakinan satu agama saja. Misalnya saja di dalam ajaran Buddhisme, tidak ada kejelasan tentang kehadiran Tuhan, atau bahkan beberapa menyebutnya ateis. Dan di dalam Hinduisme terdapat berbagai macam Tuhan yang bekerja secara hierarkis. Lantas apakah mereka dan yang lainnya tidak bisa dimasukkan ke dalam sila pertama? Apakah ada kekeliruan pada sila pertama? Atau bagaimana cara membaca sila pertama Pancasila tanpa terbawa dimensi narsistik khusus terhadap Islam? Jika pertanyaannya tentang apakah ada kekeliruan, maka mungkin saja ada. Namun seperti yang selalu Hegel yakini, bahwa saat suatu hal bisa bekerja dan bertahan lama serta diterima hampir semua orang, maka lebih banyak kebenaran di sana daripada apa yang keliru. Poinnya adalah, sila pertama yang kental dengan dimensi Islam bukan begitu saja bekerja karena mayoritas masyarakat beragama Islam, melainkan ada porsi lain yang selaras dengan semangat keyakinan yang sudah terjadi selama kurang lebih 80 tahun ini. Sebab mudahnya jika hal tersebut hanya tentang Islam, maka Indonesia adalah negara Islam. Sebaliknya, Indonesia bukan, dan hanya mayoritas yang beragama Islam. Artinya, nuansa ideologis yang bekerja bisa diterima bahkan dari mereka yang tidak tahu sama sekali tentang Islam. Dalam pembacaan etimologinya, kata Esa bisa dibandingkan dengan kata Eka yang sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta. Di berbagai kamus Sanskrit Indonesia, meskipun keduanya bermakna satu ataupun tunggal, namun apa yang membedakannya ada pada dimensi kehadirannya. Satu di dalam Eka tidak pernah bisa berdiri sendiri dan membutuhkan kategori tertentu untuk menjelaskannya. Singkatnya, Eka lebih dekat dengan nilai kuantitatif. Saat saya menyebut satu, maka saya perlu merujuk pada objek tertentu yang dihitung satu. Misalnya, kata Eka bahasa. Satu bahasa atau monolingual. Dan Eka karsa atau satu kehendak, satu niat. Yang bisa diikuti dengan perhitungan selanjutnya seperti dwi, tri, dan seterusnya. Sedangkan Esa sebaliknya selalu berdiri sendiri atau hadir sendiri atau juga satu atau sifat yang menyifati dirinya sendiri. Karenanya, sosok Tuhan selalu dianggap cocok dengan makna kata Esa. Nuansa kualitatif ini secara positif dimengerti sebagai kehadiran satu sosok yang hanya selaras dengan sosok itu sendiri. Atau secara negatif yaitu tidak ada sosok yang menyerupai dirinya. Tautologis bahwa Tuhan itu sendiri. Dan juga tidak ada yang sama dengan dirinya atau ketiadaan itu sendiri. Istilah Hegelnya, self-realization of logic, atau kesadaran diri dari logika, dari yang absolut. Apa yang menarik jika kita mengikuti Hegel adalah, baginya Tuhan bukan hanya yang absolut, akan tetapi juga yang logis atau logika itu sendiri. Karena Hegel meyakini ada dan tiada itu sama, maka logika bukan hanya untuk menghadirkan Tuhan, melainkan juga untuk menyangkalnya. Maka jika kita mengambil pendasaran Tuhan atas keesaannya, maka Tuhan tidak bisa dimengerti dalam ruang kuantitatif matematika yang membedakan nilai satuan segala macam bilangan. Apa yang esa di dalam Tuhan adalah posisi ada murni atau pure being, sekaligus tiada murni atau pure nothing.
sehingga tidak pernah punya relevansi dengan jumlah kuantitas atas Tuhan, melainkan mengikuti Hegel, posisi dialektis Tuhan atas dirinya sendiri. Atas dasar itu pula, harusnya monoteisme bukan diartikan sebatas bahwa Tuhan itu hanya ada satu dalam jumlah, melainkan apa yang satu atau esa merupakan gestur Tuhan untuk menyadari kehadirannya sendiri. Hegel menyebut monoteisme merupakan representasi langsung dari modernisme. Artinya, berbeda dengan cerita mistisisme klasik, seperti teologi Yunani kuno tentang Tuhan yang berada di alamnya masing-masing, terpisah dengan manusia, justru apa yang terjadi adalah momen kehadiran Tuhan disadari atau sekaligus menyadari dirinya sendiri melalui proses berkehidupan manusia. Karenanya akan keliru kalau menganggap kehidupan sehari-hari yang terkesan monoton tidak berarti di hadapan surga atau neraka. Sebaliknya, mengikuti Hegel, kehidupan sehari-hari yang berulang-ulang tersebut sudah selalu bersifat ilahiyah atau Tuhan, jauh lebih dekat dengan segala yang manusia kerjakan sehari-hari daripada terhadap surga dan neraka. Inilah yang disebut imanen bagi Hegel, yaitu segala sesuatu selalu sudah termanifestasikan di dalam kehidupan manusia, dan bukan lagi di sana, di alam yang berbeda dan terkesan tidak bisa dijangkau. Apa yang imanen ini menurut Hegel bisa dianalisis melalui kerja kontradiksi. Tujuannya bukan untuk menyatukan antara yang material dan yang mistis ala sintesis, melainkan menarik jarak di antaranya, sehingga mampu menunjukkan bahwa posisi kebenaran, termasuk yang absolut, tidak begitu saja jatuh pada apa yang material dan yang mistis, akan tetapi sebagai sesuatu yang selalu dicari di antara keduanya. Mengutip Hegel dalam pendahuluan Phenomenology of Spirit, sangat penting untuk memahami bahwa yang absolut bukan hanya sebagai substansi, melainkan juga sebagai subjek. Poinnya bukan berarti substansi atau esensi objek sama dengan subjek atau dimensi agensi yang bertanggung jawab penuh. Akan tetapi, proses perubahan subjek ke objek atau objek ke subjek selalu menyisakan celah minimal yang membuat proses tersebut tidak pernah netral, tetapi juga tidak pernah selesai. Mudahnya, status esa pada diri Tuhan tidak pernah bernilai netral, melainkan selalu jatuh pada refleksi manusia tentang apa yang mereka alami setiap hari di dalam kehidupannya. Atau jika ditarik lebih jauh, bahkan posisi kemahasegalanya pun selalu jatuh pada kategorisasi dari setiap tindakan manusia. Artinya, Tuhan yang Maha Esa yang tahu tentang dirinya sendiri tidak pernah begitu saja mampu menembus dirinya sendiri, sebab dimensi kehadirannya juga sekaligus ketiadaannya. Karenanya, Tuhan tidak pernah sebatas objek di luar sana yang melampaui segala standar manusia, melainkan kontra dengan itu semua, bahkan posisi absolut dari Tuhan justru ditemukan dari celah minimal dari proses ilahiyah tersebut, yang selalu diturunkan pada proyeksi manusia tentang kehidupannya. Inilah mengapa yang absolut bukanlah yang menyelaraskan kontradiksi, melainkan kontradiksi itulah yang absolut. Untuk mengetahui dan mengenali dirinya yang absolut, sosok Tuhan perlu meminjam secuil kemanusiaan, sebab tanpanya Tuhan tidak akan pernah tahu tentang dirinya. Terakhir, jika kita mengikuti Hegel tentang yang absolut, yang menyadari dirinya melalui kontradiksinya atas keesaannya, maka pada momen ini pula ruang untuk yang universal juga terbuka. Terdapat dua konsekuensi universal dari perubahan sila pertama dari yang berlandaskan syariat Islam ke Tuhan yang Maha Esa. Pertama, yang sering disalahartikan adalah prospek sekuler tersebut dimengerti sebagai pengabaian atau ekstrimnya dianggap pengkhianatan terhadap Islam. Anggapan demikian tentu saja keliru. Posisi Islam jelas sebagai agama yang berusaha membawa semangat universal, maka hal ini seharusnya tidak dibaca di dalam kerangka sempit kesamaan dan keselarasan semata sebagai yang satu secara kuantitatif, melainkan yang menyatukan atau yang esa itu sendiri, yaitu dengan membawa dan mengakui bahwa ajaran atau keyakinan Islam tidak hanya tentang kemandekan atas yang satu, melainkan apa yang satu tersebut harusnya dikumpulkan dari berbagai perbedaan yang lain, dan yang tidak hanya tentang yang satu tersebut, melainkan yang esa yang menyatukan. Singkatnya, semangat Islam yang universal sesungguhnya tidak ditemukan saat segalanya hanya ditentukan melalui hukum syariat,
melainkan ketika pengetahuan dan keyakinan lain mengisi apa yang tidak bisa dilihat Islam di dalam dirinya sendiri. Kedua, sila pertama juga membuka ruang global atau internasional yang seringkali hanya dilihat sebagai sisi antagonisme dari nasionalisme. Sekali lagi, nasionalisme selalu diidentikan tentang menjadi satu dengan semangat kenegaraan atau sebagai identitas yang satu, yang original. Namun seperti yang Hegel jelaskan, bahwa kontradiksi menjadi esensi utama dari setiap identitas, maka sebaliknya, akar dari identitas kita tidak pernah murni dan original, melainkan selalu berutang pada yang lain, yang universal. Atau untuk menjadi nasionalis yang sebenarnya, yaitu bukan untuk mengurung diri pada apa yang hanya ada di depan mata, atau keyakinan kultural dan adat, melainkan membuka mata lebih jauh seolah-olah apa yang selalu kita lakukan untuk negara ini merupakan bagian dari semangat global, semangat universal tentang perjuangan yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Pada akhirnya, apa yang kita bicarakan tidak pernah tentang kita saja, melainkan semua orang,